Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita fokus dengan Tuhan ya. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh, kita sembah Dia dengan segenap hati. Kita lupakan segala aktivitas, soalan, biar hati kita hanya tertuju kepada Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur, kami bersyukur. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Kami dapat bersama-sama berada di tempat ini, berada di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, ungkapkan rasa syukur-Mu atas segala kebaikan-Nya, atas segala kemurahan-Nya. Semua yang ada pada kita itu pemberiannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami kuat itu karena Tuhan. Kalau kami sanggup menjalani hari-hari kami, itu juga karena Tuhan. Tuhan yang mencukupi segala yang kami perlukan, butuhkan. Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya menolong kami. Tuhan yang menghibur saat kami susah. Tuhan yang menegakkan saat kami jatuh. Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang memberi damai sejahtera. Dengan penuh kesabaran, Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan selalu membimbing kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Telinganya selalu terbuka untuk mendengar segala seruan doa kami. Pandangan matanya yang tajam selalu mengamat-amati kami, selalu memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur.
kami bersyukur. Tidak ada yang mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Kami selalu perlu Tuhan. Kami selalu menginginkan Tuhan. Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap situasi hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari katakan kau Bapa yang mengasihiku. Mari kita bersama-sama berdiri. Kau Bapa, katakan kau Bapa yang mengasihiku. Bapa dan Rajaku.
Kaulah segala. Ya Tuhan, Engkau bagi kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kebenaran-Mu Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Selanjutnya mimbar kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi oleh karena kuasa Roh memberi kekuatan kepada kami sekalian. Haleluya. Kami secara manusia lemah, tidak berdaya Tuhan, tapi kuasa-Mu yang beri kekuatan kepada kami, kami dapat melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar tiap pujian kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, disembah bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Boleh meneguhkan, menguatkan kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Amin. Haleluya. Kita semua dalam keadaan baik, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun capek, puji Tuhan, tapi tetap semangat. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Secara manusia saya pun capek. Ya. Ya. Haleluya. Pagi ke Surabaya rapat kembali, pulang di rumah sudah beras macam-macam lah. Haleluya. Tetapi sudahlah. Tapi yang penting kita masih kuat untuk datang bersama-sama seperti malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6.
Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Haleluya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang ingin berkenan kepada Tuhan harus dengan iman paling kepada Tuhan. Yang dulu tidak memandang Tuhan, sekarang memandang Tuhan. Dan itu maksudnya ya. Haleluya. Ya. Ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Ini yang penting. Ya. Kalau saya boleh mengatakan bukan saja Tuhan ada, tapi Tuhan harus nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Harus nyata. Bukan saja merasakan begitu loh. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada bersama dengan kita. Dalam setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, apapun itu, Tuhan pasti ada, percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Itu kita. Haleluya ya terus. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Ya firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan sementara bisa ditemui kan begitu kan. Nanti ada saatnya bahwa Tuhan tidak bisa kita temui lagi. Waktunya sudah habis. Cari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan apa? Dengan iman. Bahwa Tuhan yang kita cari itu adalah Tuhan yang ada, hadir, selalu hadir. Dan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang pertanyaan kepada kita sekalian, adakah kita semua merasakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada bersama kita? Benar-benar kita rasakan bahwa Tuhan itu ada? Ya, memang sebetulnya bukan kita rasakan yang benar. Yang penting sebenarnya harus percaya bahwa Tuhan ada, tidak usah dirasakan macam-macam. Percaya. Bersungguh-sungguh mencari Dia. Sementara Tuhan masih ada, bisa ditemui, kata firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencari dengan iman percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan. Coba kaitannya sekarang. Kaitannya dengan apa ini? Ya, Ibrani 11 ayat 1 yang kemarin Pak Putri sampaikan. Ibrani 11 ayat 1. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala apa yang kita harapkan kan begitu. Bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Coba ayo kita baca ya. Ayo 11 ayat 1. Gitu. Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman dasar kan begitu dari segala apa yang kita harapkan. Bukti ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua itu masih di angan-angan. Pengharapan belum nyata. Masih dalam angan-angan kita, apa yang kita harapkan belum nyata. Haleluya. Bukti segala sesuatu yang tidak kita belum kita lihat. Itu iman. Mengharapkan yang belum kita lihat, dan percaya kepada apa yang nanti akan jadi dalam kehidupan kita. Dalam Roma ayat 8, pasal 8 dikatakan, justru kita mengharapkan perang yang tidak kita lihat itu kan, kita lihat itu kita semakin tekun. Roma 8 mungkin sudah ya beliau mencari ya. Karena kita mengharapkan yang kita tidak kelihatan, justru kita semakin terus. Percuma. Kita mengharap sudah kelihatan, diharapkan, sudah ketok. Justru yang diharapkan sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga itu tekun menantikan. Haleluya. Dengan iman. Sekali dengan iman. Sekarang saya bertanya kepada Bapak sekalian. Yang membawa kita kepada keselamatan itu doa atau iman? Ayo. Iman. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua berdoa mesti dengan iman. Amin kan? Sudah Bapak Ibu di rumah berdoa mesti dengan iman. Tidak mungkin berdoa tidak dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi kadang-kadang itu jawabannya itu nanti dulu. Lama sekali. Kenapa? Ya begitu. Memang Tuhan bisa begitu. Kadang-kadang iya, tidak, dan tunggu. Itu Tuhan kan begitu.
Tapi yang penting saya berkata doa dikatakan bersungguh-sungguh di dalam doa, mencari Dia dengan doa dengan sungguh-sungguh. Ya kalau mencari ya berdoanya sungguh-sungguh. Pernahkah saudara sekalian ketika sudah menikmati TV misalnya, lalu Tuhan menggerakkan untuk doa, pernah enggak? Pernah enggak? Enak nonton TV, Tuhan gerak, doa, pernah enggak? Sering kali saya begitu, ya nonton TV yang ringan saja, enggak abot-abot nonton TV ya. Saya senangannya itu yang sore-sore itu aja, oke ojek pengkolan seperti itu ya, ya itu aja yang ringan-ringan. Tiba-tiba dalam hati saya berbunyi, haleluya, haleluya, enggak tahu dari mana, haleluya, haleluya, langsung berdoa. Itu Tuhan hadir, Tuhan nyata. Puji Tuhan. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 dengan 17. Sungguh-sungguh. Haleluya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, garis bawahi. Bersungguh-sungguh berdoa. Kalau tadi bersungguh-sungguh mencari Dia dengan apa? Ya dengan doa. Bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, peringatan dari Tuhan ini. Ya. Kalau berdoa jangan sembarangan. Ya. Harus sungguh-sungguh mencari Dia dalam doa dan sungguh-sungguh. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya saya dikatakan, memang waktunya bukan waktu kita kan gitu aja. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab tiap-tiap doa kita. Elia itu sama seperti kita. Jangan turun hujan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Kenapa? Karena Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita semua datang sini dalam ibadah doa, harus niatnya doa yang sungguh-sungguh. Amin. Doa yang sungguh-sungguh. Sebab kita doakan tidak sia-sia. Tuhan mendengar, Tuhan melakukan, menjawab dan melakukan apapun yang kita doakan nanti. Haleluya. Bukan saja di gereja, di rumah pun begitu, apapun pergumulan saudara, kebutuhan saudara, sungguh-sungguh. Supaya Tuhan mendengarkan tiap-tiap doa kita. Puji Tuhan. Tuhan mendengar tiap-tiap doa kita. Puji Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan apa? Coba. Kita baca Lukas pasal 18 ayat 1. Lukas pasal 18 ayat 1. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan suatu perubahan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gak bosenan doa. Haleluya. Ada yang bosan doa? Ada yang bosan doa? Ada enggak? Enggak ada di sini. Suka berdoa semuanya. Amin. Nasihat Tuhan Yesus loh ini ya. Jangan jemu-jemu berdoa. Ini kan perumpamaan tentang perempuan janda yang menghadap hakim yang lalim itu ditolak terus ya. Terus datang. Karena hakimnya kewalan ya. KO ya akhirnya ya sudah. Dimenangkan masalahnya Tuhan janda ini. Karena apa? Tidak jemu-jemu, tidak bosan, terus berdoa sungguh-sungguh, tidak bosan berdoa terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab. Amin. Sampai Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Ya. Tapi saya ingat ada 3 pribadi yang luar biasa. Teringat ya. Siapa namanya? Sadrak, Mesak dan Abednego. Namanya Misael dan Asaria kan begitu nama aslinya. Kita menghadapi perapian yang menyala-nyala.
ketika suruh menyembah patung buatan raja, tuan raja itu. Haleluya. Dia tidak mau bersujud, tetap berdiri. Wah, dikatakan, mengapa kamu nggak mau menyembah patung buatan raja? Apa jawabnya? Kalau tuannya aku sembah bisa menolong, pasti menolong. Pasti menolong. Jikalaupun tidak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena percaya iman itu yang bagi kita keselamatan, begitu. Bukan marah jasmani. Kita tujuan kita, final kita nanti bersama dengan Tuhan di sana, bukan di sini. Segala macam kesulitan, pencapaian, masalah kita hadapi itu sama. Jangan membuat kita mundur. Jangan membuat kita lemah. Haleluya. Semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, makin maju. Haleluya. Sampai Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Kenapa? Iman itu yang penting. Doa juga penting, tapi kuncinya iman itu harus teguh, sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu, terus dan terus. Haleluya. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 8 dikatakan apa coba? Lukas pasal 18 ayat 8. Dikatakan apa? Lukas pasal 8 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan besar. Tuhan Yesus meragukan nanti kalau dia datang masih menemukan iman di bumi ini. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Mengimani bahwa Tuhan itu ada. Masih mengasihi Dia, masih percaya Dia, masihkah? Haleluya. Nanti pada akhir-akhir zaman. Ini sudah akhir zaman sebenarnya. Tapi ada lagi, lebih terakhir lagi. Haleluya, dikatakan firman Tuhan, banyak iman-iman yang gugur di perjalanan. Ingat, jangan sampai kita, amin. Jangan sampai kita. Banyak iman yang gugur di perjalanan nanti pada akhir zaman, maka Tuhan mengatakan, masih adakah imanku dapati di bumi nantinya. Ini mendorong kita semuanya. Sebab apapun yang terjadi, kita terpercaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat itu. Jangan perkara sudah tidak jawab doanya lama, tidak doa Tuhan, harus malas, tidak di gereja. Jangan. Itu tidak penting. Yang penting jaga iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai lemah. Ya. Terus menyala-nyala iman. Terus. Wujud. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh. Tidak mudah goyah. Ya haleluya. Tidak mudah dipengaruhi oleh apapun juga. Haleluya. Suara-suara kita dengar sudahlah, biar berlalu. Yang penting kita tetap memandang, berpaling kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berpaling dengan kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Siapakah kita, Bapak Ibu sekalian? Kita itu bukan apa-apa. Ya. Kita itu bukan apa-apa. Kalau kita masih ada seperti sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya sudah 74 tahun mengalami hidup di bumi itu masih bisa berdiri kemana, berjalan kemana-mana. Ya. Bukan karena saya, karena Tuhan itu luar biasa mengasihi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan dikira sudah di sini bukan karena Tuhan, karena Tuhan. Seperti marilah kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tetaplah berdoa dengan iman yang teguh, sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh. Tidak jemu-jemu. Haleluya. Sampai kapanpun, seandainya pun doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Karena itu jaminan kita nanti masuk dalam kerajaan surga bersama Tuhan, ke dalam kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Sebab itu yang perkara di bumi sudahlah. Itu nomor berapa? Yang penting kesetiaan kita, iman kita, kebenaran harus teguh, terjaga dan terjaga. Sekalipun kita tidak memilih apa-apa. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, sekalipun kita memilih harta kekayaan dunia ini milik kita sekalipun katanya. Tapi kalau jiwa kita binasa, tidak ada artinya. Sekalipun kita hidup hanya pas-pasan, masih bisa makan, berpakaian, ya pas-pasan. Pas-pasan tahu ya? Enggak. Ya. Katanya ada yang mengatakan, begitu ada baru apa namanya? Baru butuh ada. Ya, itu enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Ya. Yang penting kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Ya, begitu. Tidak usah susahlah akan ini. Haleluya. Ini tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Ini keinginannya itu macam-macam nih daging ini. Haleluya. Kan dalam 1 Yohanes 2:16 dikatakan bahwa dunia isinya hanya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu isinya dunia dia itu. 1 Yohanes 5 ayat 16 kalau tidak salah ya. Ayat 2:16 kalau salah. Dunia isinya itu. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu dunia. Itu sudah membawa kebinasaan. Sudah lupakan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan ya mengucap syukur, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau toh kita belum mendapat keberuntungan, ya masih pas-pas yang mengucap syukur aja. Ya, mengucaplah syukur di dalam segala perkara. Itu yang dihati Tuhan bagi kita semuanya. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kan seperti dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan sudah menolong kita. Dikatakan telinganya mendengar, tangannya juga panjang untuk menolong. Ya. Yang baik pemisah kenapa? Karena dosa-dosa kita. Kebodohan kita kan begitu. Ya, doa tidak jauh perkara kebodohan kita. Coba kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini yang sudah terkenal seringkali kita baca. Haleluya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2 ayat 2. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah
di sisiku. Para pendoa mempersiapkan diri. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapak, kalau pada malam ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sekalian Tuhan. Bapa, kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sampai saat ini Tuhan, kami boleh datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang luar biasa Bapa. Biarlah Tuhan bentuk hidup kami Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin lebih mengenal-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, menyenangkan hati-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan hikmatnya, kekuatannya, kesehatan, semangatnya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba mengucapkan syukur kepada-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, sebentar kami berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, negara kami yang kami cintai Bapa. Di mana Tuhan negara kami ini Tuhan banyak berbagai hal, masalah yang dialami Tuhan, bencana alam di sana sini. Bapa, kami percaya Bapa, Engkau sanggup menolongnya. Lawat Tuhan bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan negara kami Tuhan menjadi negara yang takut akan Engkau, yang senantiasa Tuhan taat kepadamu Tuhan. Bapa, berkati Tuhan para pemimpin negara kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, Gubernur Tuhan, Wakil Gubernur, bahkan sampai Bupati, Wakil Bupati. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Jadikan Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau. Sehingga Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di negara kami, negara Indonesia yang kami kasih ini Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan akan turun atas bangsa kami. Sehingga Tuhan bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang damai sejahtera, bangsa yang oh Tuhan ada sukacita, bangsa yang senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa buat oh Tuhan negara Turki Tuhan. Biarlah Tuhan negara ini Tuhan, Kau beri Tuhan negara yang takut akan Engkau, negara yang terbuka Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan. Di mana Tuhan negara ini Tuhan hanya sedikit yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan yang sedikit ini Tuhan boleh menjadi terang, menjadi berkat oh Tuhan bagi kemuliaan-Mu di negara ini Tuhan. Mungkin secara manusia Tuhan sulit untuk berkembang Tuhan, karena banyak hal, banyak tekanan. Namun kami percaya Tuhan, kalau Engkau turun tangan Tuhan, oh Tuhan bagi orang-orang yang percaya di tempat ini Tuhan, Engkau akan mengurapi, Engkau akan memberi kuasa, Engkau akan oh Tuhan memberi Tuhan tumpangan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang sedikit ini Tuhan menjadi berkat, menjadi terang di negara ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Biarlah Tuhan, oh Tuhan, orang-orang yang percaya di negara ini Tuhan, boleh menjadi Tuhan kemuliaan nama-Mu. Boleh Tuhan menjadi, oh Tuhan, saksi-saksi-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, negara ini Tuhan boleh menjadi negara yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Kami Tuhan, oh Tuhan, peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk pokok doa yang kedua, kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang Selalu kuatkan kami kembali. Untuk kami selalu rindu, kami dapat mengalahkan rasa capek lelah kami dengan rindu kami kepadamu ya Bapa. Untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu kembali, ada semangat kembali untuk kami menjalani kehidupan ini. Dengan lika-liku hidup seperti ini Bapa, kuatkanlah kami dengan kami datang ke rumah-Mu ini, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perintah-Mu, akan membuat kami kembali semangat kembali. Apapun masalah kami, dalam melayani Engkau kami tidak akan patah semangat. Beri kami selalu kekuatan. Hanya Engkau lah yang kami andalkan, hanya Engkau lah sandaran hidup kami ini ya Bapa. Kuatkanlah kami selalu ini. Kami juga berdoa Bapa untuk para jemaat yang di gereja Sabda Ayat ini, mulai dari para lansia dengan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, tapi semangat mereka tidak akan hilang, karena mereka telah menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Engkau. Meskipun tubuh yang lelah sakit, tidak hilang Bapa semangat untuk memuji memuliakan-Mu. Biar itu menjadi contoh buat kami ya Bapa. Kami dapat melihat mereka dengan semangat, dengan tubuh yang sakit tetap semangat memuji-Mu, datang ke rumah-Mu. Dan kami juga sebagai kami dewasa muda juga Bapak, seringkali kami juga merasa lelah dan capek dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali kami berkeluh kesah. Kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan. Kami kalahkan itu supaya kami
dapat menjadi orang tua nanti ya Bapa, tetap bersandar kepadamu hingga akhir hidup kami. Supaya kami juga menjadi pedoman teladan buat anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami doa juga buat kaum remaja di sini Bapa. Engkau akan persiapkan mereka, masa depan mereka menjadi orang yang dewasa yang nanti akan menjadi kuat. Engkau akan tutup bungkus mereka, jauhkan dari segala pergaulan yang jahat Bapa. Engkau akan pakai mereka menjadi alat-alat-Mu. Engkau akan mengganti masa depan mereka, pergumulan mereka, masa depan mereka. Karena aku percaya dengan mengandalkan Engkau, mereka akan memperoleh masa depan yang baik. Jauhkan mereka juga Bapak dari pergaulan yang jahat di dunia ini, hawa nafsu dunia ini Bapak. Tuhan akan perisai, tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari segala hawa nafsu dunia ini Bapak. Tuhan berikan mereka hikmat dalam menjalani kehidupan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Buat anak-anak-Mu yang Bapak yang masih kecil, kami percaya dengan didikan-Mu yang dari kecil Bapak, mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Mereka akan menjadi anak yang kuat untuk dapat menjalani hidup yang masih panjang Bapak. Dan kami sebagai alat-Mu yang di tempat ini dapat menggiring mereka untuk menjadi anak, menjadi bibit yang baik, untuk menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang bersandar dan mengandalkan hanya Engkau. Demikian juga Bapak dengan jam-jam ibadah kami di tempat ini, Engkau akan membuat semuanya jam ibadah tetap berjalan seperti biasa Bapak. Meskipun kadang-kala masih ada pandemi, tapi kami percaya kami jemaat-Mu di tempat ini tidak akan takut Bapak. Karena kami datang ke rumah-Mu dengan perisai-Mu Bapak, kami tidak takut. Engkau akan tutup bungkus kami semuanya ini. Karena kami datang ke rumah-Mu untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, mencari hadirat-Mu. Kami percaya itu Bapak. Kuatkanlah kami untuk selalu datang ke rumah-Mu. Ada kerinduan kami selalu datang ke rumah-Mu ini. Terima kasih juga Bapak, Kau tempatkan kami di sini. Lingkungan sekitar kami tetap menerima kami, dapat menerima kami dengan baik. Biar kami dapat hidup saling rukun di antara kami, sekitar kami ini Bapak. Dengan kasih yang kami punya, sehingga kami tetap dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami satukan semua doa permohonan kami ini dengan iman yang kami punya. Semua dari ya dan amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami yang kami dasari dengan iman, yang kami dasari dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak akan pernah sia-sia. Saatnya kami akan melihat Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan berdoa bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga kami sendiri. Kami boleh berdoa untuk kota kami, untuk kota lain, untuk daerah-daerah lain, untuk bangsa negara kami, untuk bangsa-bangsa lain. Dan kami percaya Tuhan berkuasa untuk menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang kami doakan. Pergumulan kami, Tuhan, pengharapan kami, segala masalah kami, Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan, dan Tuhan juga menjawabnya. Terima kasih Bapa, kami yang selalu mengecap kebaikan-Mu, kami yang selalu menerima berkat-Mu, kami bersyukur. Dan malam hari ini, dalam ibadah ini kami juga bawa sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan, kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bersama kita katakan amin. Mari kita bawa persembahan pada Tuhan. Saya mohon para singer berdiri, kita akan naikkan pujian berkat anak cucu kita.
begitu besar kasih Tuhan pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bersama-sama berdiri. Begitu besar kasih Tuhan pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada pengumuman, Bu Gembala. Kita akan akhiri ibadah doa Yabes malam hari ini. Besar anugerah. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan
betapa semakin hari semakin besar anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan sudah mendengar setiap seru doa kami. Dan kami mengimani Tuhan bahwa semua Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan sedang mengerjakan jawaban doa kami Bapa. Melalui doa-doa kami, ada orang-orang yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mau melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian Tuhan, hamba-Mu berdoa memohon anugerah Tuhan terus dinyatakan buat setiap pendoa-pendoa-Mu Bapa. Supaya mereka juga boleh menikmati jawaban Tuhan bagi pergumulan hidup mereka secara pribadi. Apa yang tidak terucapkan, oh Tuhan, tetapi Engkau mengetahui dan Engkau akan menolong. Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus hidup kami dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tubuh kami tidak bisa menjangkau daerah-daerah, negara-negara yang kami doakan, tapi doa-doa kami Tuhan menjangkau mereka Bapa. Dan kami percaya ada kuasa yang heran sedang terjadi saat kami berdoa. Terima kasih Bapa. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang Tuhan. Hamba-Mu berdoa memohon kiranya tangan kasih Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kaki anak-anak-Mu. Tibakan di rumah dengan selamat, dijauhkan dari yang jahat, dari mara bahaya, dari segala gangguan. Dan diberikan kiranya kepada kami tubuh yang sehat, supaya hari Minggu kami boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa mohon kiranya kasih karunia Bapa Yahweh, cinta kasih Tuhan Yesus Hamasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai langkah-langkah hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai, dan Engkau masih mendapati iman kami di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.